Masuk surga itu seperti ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Tidak mungkin ada yang saya tanya bilang, pendeta, yo kemana WC? Titip. Tidak bisa. Masing-masing pergi. Saudara, lalu tugas imam, tugas ahli tugas itu orang Lewi apa? Dia kasih tahu jalan. Bapak, WC di mana? Makasih Bapak. Yo, awas anjing di jalan. Kan dia hanya kasih tahu begitu. Masing-masing kita akan pergi begitu. Jemaat. Yesus berjumpa dengan kita yang hampir mati di situ. Dia menolong kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang yang mana? Mau jadi orang mana? Yakin bisa jadi orang Samaria? Yakin sekali atau yakin saja? Yakin sekali bisa jadi orang Samaria, amin. Tepuk tangan dulu bagi yang mau jadi Samaria. Mantap sekali. Di awal saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara rindu jadi orang Samaria, maka tiap hari harus duduk di antara jalan Yerusalem, Yeriko. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Bisa? Yang Samaria tadi masih konsisten. Lama-lama tidak ada lagi yang kena rampok, saudara yang kena rampok nanti. Tapi sudahlah, saudara mau jadi orang Samaria, mantaplah. Saudara-saudara, perumpamaan tentang orang Samaria itu dimulai dari sebuah pertanyaan. Ini akan jadi latar belakang untuk kita menjawab itu tema. Pertanyaannya dari seorang ahli Taurat. Guru, apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Supaya kemudian kita melihat bahwa perumpamaan tentang orang Samaria itu sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Orang Samaria itu tanya, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang, engkau kan ahli Taurat toh? Apa yang kau baca di sana, apa yang tertulis di sana? Dia jawab dengan sangat baik, kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesama. Tuhan Yesus bilang, itu jawab benar, mantap. Pergilah dan perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jawaban itu bikin pusing dia. Kenapa? Dia akan melakukan 10 hukum Taurat. Gampang atau susah? Karena dia tahu bahwa ini sesuatu yang susah baginya, maka untuk membenarkan dirinya dia bertanya, dan siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus bilang, adalah seorang yang turun dari Yerusalem Yeriko. Perjalanan Yerusalem Yeriko itu tidak terlalu jauh, kira-kira 30 km. Jalan menurun yang berliku-liku, berbatu-batu licin, berbatu-batu lepas. Tidak ada orang tinggal di situ dan sepi sekali. Kalau ada orang dirampok pasti tidak ada orang menolong dia. Tapi Tuhan Yesus kasih tahu, tiba-tiba ada orang yang muncul di jalan itu, dirampok, dipukul hampir mati. Dalam keadaan berdarah-darah hampir mati, dia tidur di situ misalnya. Datanglah seorang imam. Itu imam tolong atau tidak? Itu imam tolong atau tidak? Ini imam baik atau tidak ini? Ini imam tidak baik nih. Masa ada orang susah dia tidak tolong tapi mau jadi imam? Makanya tadi orang-orang baik ini tidak ada yang mau jadi seperti imam itu. Tapi jangan cepat-cepat. Imam di bait Allah itu banyak sekali. Ada orang yang ditabiskan jadi imam bahkan sampai mati tidak pernah melayani. Karena antriannya sangat panjang. Katakanlah imam ini dapat jatah pelayanan. Dia mau pergi ke pelayanan tapi tiba-tiba ada orang susah. Kalau darah orang itu kena dia akan disebut cemar. Dia tidak boleh melaksanakan pelayanan. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Kalau saudara imam itu ada orang susah, ada pelayanan, lebih memilih mana? Pelayanan atau tolong orang? Pelayanan atau tolong orang? Pelayanan atau tolong orang? Mantap, tolong. Tepuk tangan dulu ini orang mantap.
Ya ini GPIB Bukit Satun punya jemaat ini orang suka tolong-tolong semua begini, mantap lah. Tapi kalau pendeta Yandi ya tergantung siapa yang kena rampok. Saya juga tidak mau cepat-cepat tolong-tolong lah. Tergantung siapa yang kena rampok. Kalau dia seorang janda muda, saya sangat yakin pasti saya tolong, pasti saya yakin. Tapi kalau dia oma-oma tua sudah mau mati, mungkin saya akan bilang, oma, mungkin ini jalan Tuhan. Ya. Tapi baguslah, saudara mau tolong lah. Saya rasa saudara orang baik-baik semua, bagus. Setelah imam itu datanglah orang Lewi. Siapakah orang Lewi? Orang Lewi adalah saudara dari para imam. Kita semua tahu bahwa suku-suku Israel ada berapa? Dari 12 itu ada satu suku yang sengaja dipisahkan oleh Tuhan. Yang ini tidak usah urus apa-apa. Dia hanya boleh urus bait Allah. Kenapa? Ritual orang Israel di bait Allah itu sangat banyak. Dari pagi sampai sore. Orang pergikan bait Allah harus rapi tuh, harus bersihkan. Dan kamu tidak usah kerja, kamu urus saja bait Allah. Jemaat, katakanlah saudara orang Lewi itu pengurus bait Allah, mau pergi untuk urusan bait Allah, tiba-tiba ada orang susah harus ditolong. Saudara pilih mana? Urus bait Allah atau tolong orang susah? Urus bait Allah atau tolong orang susah? Yakin tolong orang susah? Aman? Sekali lagi tepuk tangan dulu. Orang di GPIB ini terlalu baik ini orang semua ini. Saya akan sampaikan di mana-mana. Kamu kalau mau belajar tentang menolong, belajarlah di Bukit Saiful. Luar biasa. Apalagi mantap. Ya itu saudara-saudara. Tapi kalau pendeta Yandi ya tergantung siapa yang kena rampok lah. Saya juga tidak berani buru-buru bilang begitu. Mantap. Ketiga, setelah imam dan orang Lewi itu datanglah seorang Samaria. Ini orang Samaria tolong atau tidak? Ini orang Samaria tolong itu orang atau tidak? Tolong. Orang Samaria ini baik atau tidak? Baik. Karena dia baik itulah saudara rindu jadi orang baik itu kan. Mantap sekali. Makanya saudara bagus sekali itu. Siapakah orang Samaria? Orang Samaria itu sebenarnya adalah saudara dari orang-orang Yahudi. Termasuk ahli Taurat yang bertanya. Mereka itu bersaudara karena anak-anak Yakub yang kemudian ada dalam suku-suku itu. Tetapi mereka bertengkar berkelahi. Mereka bertengkar berkelahi soal apa? Politik. Soal apa? Di sini ada yang bertengkar berkelahi soal politik. Yang bukan dia yang akan jadi gubernur Jawa Timur, tapi dia ngomong lebih dari dia yang gubernur itu. Setelah Salomo mati, mereka beda pendapat. Siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Salomo? Anak kandung saja atau anak tiri juga boleh. Ini yang membuat mereka bertengkar. Ini yang membuat mereka berkelahi. Dan saudara tahu sampai Tuhan Yesus mengatakan kisah ini, dorang baru bertengkar kira-kira 700 tahun. 700 tahun, ini lumayan toh? Lumayan singkat. Ya. Saudara-saudara, apa yang disentuh oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Samaria dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Sebegitu parah. Ini kursi disentuh oleh orang Samaria, najis, tidak boleh dipegang. Apapun. Tapi sekarang Tuhan Yesus kasih tahu, dia yang kamu anggap najis itu yang sekarang akan melakukan sejumlah pertolongan itu. Jemaat, ada 7 hal yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Ada berapa hal? 7. Pertama, orang Samaria itu ambil anggur. Ambil apa? Dia siram di luka-luka orang itu. Alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat membersihkan itu kuman-kuman, virus-virus supaya jangan sampai infeksi dan lain-lain. Rupa-rupanya ini orang Samaria ini dia jalan kemana-mana dia ada bawa anggur tuh. Jemaat, di GPIB ini ada yang jalan kemana-mana ada bawa anggur. Ada? Ada kok tidak? Oh nanti baru beli. Kemungkinan besar dia turunan Samaria itu. Dia siram luka-luka itu dengan anggur. Kedua, dia oles luka-luka itu setelah dia siram dengan anggur kasih bersih. Dia oles luka-luka itu dengan minyak. Kemungkinan besar itu minyak zaitun. Salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Apa? Menyembuhkan. Untuk 2 pekerjaan ini dibutuhkan sedikit hati-hati. Pasti dia bilang begini.
tahan sedikit ya, tahan sedikit, tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang, makanya jangan jalan-jalan. Tidak mungkin dia bilang begitu. Tahan sedikit. Jemaat, untuk dua pekerjaan ini bisa dilakukan? Yang tadi mau jadi Samaria bisa? Bisa. Mantap. Ketiga. Pertama tadi apa? Pertama apa? Anggur. Kedua apa? Ketiga, dia ambil kain, dia balut pada luka yang telah dioles dengan minyak itu. Bisa? Saya lihat saudara mulai lemah. Ini yang mau berikan yang terbaik ini. Ikat luka saya tidak bisa. Bisa? Mantap. Keempat. Keberapa? Kita ulang-ulang dulu. Pertama apa? 2, 3, 4. Dia angkat orang itu, dia muat di atas keledai tunggangannya. Dia muat di apa? Jemaat. Dulu sudah ada mobil? Innova ada? Fortuner ada? Pick up. Jadi itu manusia orang kemana-mana naik apa itu dulu? Naik apa? Keledai. Berarti keledai adalah salah satu kendaraan terbaik waktu itu. Amin. Oke. Saya mau tanya saudara. Pendeta Yandi ini kalau bawa mobil, ada orang kena pukul, ada orang celaka, untuk tolong saya tolong, untuk tolong saya tolong. Tapi biasanya itu pertolongan itu jadi masalah kalau masyarakat yang ikut tolong itu lihat saya mulai agak lama begini, saya mulai pikiran. Karena sebentar lagi orang akan bilang begini, Bapak, boleh bawa ke rumah sakit pakai Bapak punya mobil. Itu saya, saya lagi. Jemaat, kalau saudara punya mobil, lantas ada orang susah berdarah-darah, terus dia ditolong dan mau muat di atas saudara punya mobil, mau? Mau? Mantap. Jemaat, saya tanya banyak orang ini pertanyaan, mau muat? Orang bilang mau. Saya kasih tahu, yang paling banyak jawab bilang mau itu karena dia belum ada mobil. Kalau dia sudah ada mobil itu repot, Bapak, repot. Apalagi mobil baru, apalagi dia baru cuci, dia punya alas kaki itu disikat lagi. Itu istri saja naik lepas sendal. Tapi orang lain yang dia tidak kenal ini berdarah-darah bisa naik, itu memang Yang tadi mau jadi orang Samaria masih konsisten? Boleh? Saya lihat saudara mulai lemah ini. Ini repot ini kalau begini nih. Masih tetap mau jadi orang Samaria. Amin. Mantap. Tepuk tangan lagi ke sini. Sudah berapa tadi? 4. Kelima. Pertama tadi apa? Kedua. Ketiga. 4. 5. Dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Dia bawa orang itu kemana? Saudara, ketemu orang susah di jalan, ambil dia, muat di atas mobil, bawa dia ke hotel satu, boleh? Samaria. Samaria masih konsisten. Ini Samaria sudah mau pindah ke Batak ini. Masih boleh bisa begitu? Woi, makin hilang ini saudara. Mulai keram ini muka orang ini. Mau kasih taku ini yang tukang saki-saki orang ini. Sudah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6, dan dia merawat orang itu. Ke-6 apa? Merawat orang itu. Jemaat, pernah rawat orang sakit? Mertua sakit pernah rawat? Pernah? Senang atau menjengkelkan? Senang ya? Senang dia sudah mau selesai. Urus orang sakit, mantap bisa. Saya bayangkan kalau urus orang sakit itu kan kita siap bubur kan, bisa. Sedia air boleh. Kan di rumah penginapan dia mesti ketuk pintu, dia tanya, Om, yo masih hidup? Kan gitu. Iya kan dia betul-betul ingin kasih tunjuk ini perawatan yang baik. Bisa. Samaria.
Sudah 6 toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-7. Dia memberi uang 2 dinar. Dia memberi uang berapa? Dia bilang kepada pemilik penginapan, rawatlah orang ini sehabis-habisnya. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini uang, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jemaat, dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Berarti kalau 2 dinar upah kerja selama, jemaat, upah kerja 2 hari bisa kasih orang susah? Konsisten sedikit. Upah kerja yang 2 hari, keuntungan dagang 2 hari, kita punya biaya perjalanan 2 hari, sisihkanlah bagi orang miskin bisa. Saya lihat saudara mulai terpaksa. Oke, sudah 7. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang apa arti semua itu? Menuju pada tema ini. 1. Siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu bukan pendeta Yandi. Orang Samaria itu bukan saudara yang tadi bilang Samaria tidak akan pernah jadi. Kita tolong satu saja sudah stres, apalagi mau tolong orang juga. Jangankan tolong orang yang banyak-banyak. Ada yang sudah menikah mau kasih mama uang saja pakai sembunyi. Ambil cepat. Ada setan. Itu kasih orang tua saja sembunyi. Di Surabaya ada begitu juga. Ada kok tidak? Itu anak dong ada di sini juga. Oh tidak ada dong, tidak dong pemalas gereja pasti. Saudara, orang Samaria itu biar saudara mau rindu bagaimanapun saudara tidak akan jadi orang Samaria. Kenapa? Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Orang Samaria itu siapa? Tuhan Yesus itu turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau 2 kota ini kita sebutkan dalam konteks Palestina, mereka tahu Yerusalem itu kota kudus. Makanya kita menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hati gurih. Yang lain tidak tahu menyanyi ini lagu. Oh Yerusalem, kota mulia, hati rindu kemana? Sama-sama semuanya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datang. Bawa siapa? Saya masuk. Dia dari Yerusalem kota kudus ke Yeriko kota terkutuk. Ini sebuah metafora untuk menggambarkan Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh rawa payah. Perjalanannya perjalanan via doloro. Dalam perjalanan susah sengsara itu, Tuhan berjumpa dengan orang-orang yang dirampok hampir mati, berdarah-darah, hampir mati di situ. Siapa orang-orang itu? Orang yang dirampok itu adalah saya. Saya ini pendeta Yandi ini yang dirampok. Saudara-saudara, inilah orang-orang yang dirampok. Dalam perjalanan itu Tuhan ketemu dengan kita. Hampir mati. Apa yang merampok kita? Siapa yang merampok kita? Saya tanya pada banyak orang, apa merampok kita? Orang bilang iblis. Saya bilang, jangan cepat-cepat bilang iblis. Karena mungkin iblis juga tidak tahu. Ada cerita lama, saudara tahu saya cerita ulang. Saudara, ada kisah lama bilang begini. Satu saat iblis minta ketemu dengan Tuhan. Tuhan, ketemu dulu. Kenapa? Saya mau berhenti dari iblis ini.
Kenapa? Saya punya pekerjaan ini manusia sudah ambil semua. Kau bilang bagaimana? Yang korupsi itu manusia. Itu uang korupsi juga dong tidak bagi di saya. Tapi orang bilang itu saya punya pekerjaan. Yang selingkuh itu juga manusia. Waktu orang dua baku ajak ke sana tidak ajak saya. Tapi orang bilang ini saya punya pekerjaan. Kalau begini-begini terus biar saya berhenti saja. Biar manusia ambil saja. Kita dirampok oleh kerakusan kita, kesombongan kita, tinggi hati kita, iri hati kita, nafsu kita merampok kita. Sekarat. Dalam kondisi sukar sengsara di situ itu, imam tidak bisa tolong. Orang lain tidak bisa tolong. Saya biasa bilang begini, saudara, masuk surga itu seperti ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Tidak mungkin ada yang saya tanya bilang, pendeta, yo kemana WC? Tidak bisa. Masing-masing pergi. Saudara, lalu tugas imam, tugas ahli, tugas itu orang Lewi apa? Dia kasih tahu jalan. Bapak, WC di mana? Makasih Bapak. Yo, awas anjing di jalan. Kan dia hanya kasih tahu begitu. Masing-masing kita akan pergi begitu. Jemaat. Yesus berjumpa dengan kita yang hampir mati di situ. Dia menolong kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Setelah dia tolong kita, berarti surga ini milik kita toh? Amin toh? Jemaat. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Surga lebih baik dari dunia? Amin. Mantap. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Saudara tidak usah muka asam karena saudara takut. Pendeta, belum waktu Tuhan. Nah itu ketawa paling bagus. Anak-anak masih kecil, belum dia punya papa model begitu lagi kayak gini-gini. Jemaat, karena belum waktu Tuhan kita pergi ke surga yang baik itu. Orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, yang sudah Tuhan tebus dalam perjalanan Yerusalem Yeriko itu, dia muat di atas keledai tunggangannya dan dia bawa ke rumah penginapan. Dia bawa ke mana? Apakah rumah penginapan itu? Mulai tahu sekarang. Rumah penginapan itu ialah gereja Tuhan. Mereka yang sudah diselamatkan, Tuhan titip di gereja. Ada banyak orang yang Tuhan titip di rumah penginapan. Orang suka lari dari rumah penginapan. Ada yang 1 tahun gereja 2 kali. Ada di Surabaya. Laki-laki atau perempuan? Saya mau tanya dulu, kenapa ibadah malam hari ini lebih banyak mama-mama dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Ya itu kan pertanyaan, toh saudara pun tugas jawab. Jemaat. Kedua, ada banyak orang yang suka pindah-pindah rumah penginapan. Di Surabaya ada. Ada ikut ibadah sekarang. Betul. Dia pakai baju warna. Ini hari di GPIB, besok di GSJA, lusa di GBI. Kita pusing lah ini. Jemaat. Ibu-ibu. Ada yang di rumah ada bunga hias, bunga bagus-bagus itu. Bunga apa itu? Yang macam kayak ladi hutan itu. Itu bunga-bunga bagus-bagus itu yang ibu rawat-rawat. Ada? Ada kok tidak? Omong saja saya tidak minta, saya hanya tanya ini. Ada. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu. Urus itu bunga-bunga begitu, itu biasa berapa lama baru pindah pot? Biasa berapa, misalnya 1 tahun berapa kali kasih pindah pot ya? Berapa? 1 atau 2 kali? 2 kali begitu Pak? Oh ini yang ingin saya sampaikan begini. Kalau tiap minggu kasih pindah pot, mati itu bunga.
Kalau dia belum sempat berakar, pindah lagi, belum sempat berakar, kapan dia hidup? Jadi yang suka pindah-pindah gereja itu kemungkinan besar. Itu saudara yang ngomong. Saya hanya tanya-tanya, saya tanya saja. Jemaat, gereja sebagai rumah penginapan itu, Tuhan Yesus angka uang 2 dinar. Dia kasih, rawatlah ini orang. Kalau ternyata engkau belanjakan lebih dari ini, aku menggantinya waktu aku kembali. Poinnya menarik. Gereja yang mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan kepadanya, gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan kepadanya, gereja itu tidak diberkati. Pendeta, tidak diberkati bagaimana? Kami punya kolektif ini ratusan juta. Iya, nanti tiap hari dong bertengkar gara-gara itu kolektif. Tiap hari. Jemaat, setelah menjelaskan itu, Tuhan Yesus melihat kepada yang bertanya tadi, ahli Taurat itu. Tuhan Yesus bilang begini, menurut pendapatmu, siapakah dari 3 orang ini adalah sesama manusia dari orang yang dirampok itu? Jawabannya gampang kan? Jawaban terlalu gampang. Anak kecil juga tahu lah itu. Tapi itu pertanyaan yang paling mengerikan bagi orang itu. Kenapa? Itu pertanyaan merusak konstruksi berpikir dari ahli Taurat itu. Kenapa? Karena dia orang Yahudi. Dia tahu bahwa keselamatan datang dari Israel. Bagi dia keselamatan itu beres. Kalau dia melakukan 10 hukum Taurat, beres dia. Dia tidak butuh orang Samaria itu lagi. Bagi dia dari 10 hukum Taurat dijabarkan dari 613 pasal ditambah dengan ribuan peraturan hidup setiap hari. Kalau dia sudah bisa melakukan itu, Yesus itu dia tidak butuh lagi. Itulah pertanyaan yang merusak konstruksi berpikirnya. Sekaligus pertanyaan itu memberi pesan yang kuat bahwa orang-orang yang punya aktivitas seperti orang bait yang ahli Taurat yang tinggal di bait Allah itu, seberapa jauh dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat, aktivitas rohani yang tinggi belum tentu ada sementara bersatu dengan Tuhan, belum tentu. Pendeta Yandi berkhotbah tiap hari menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin orang yang paling rajin gereja sudah maha hadir. Semua ibadah saudara ikut, kaum bapak ikut, lansia ikut, remaja juga ikut, sekolah minggu ikut. Menyatu dengan Tuhan belum tentu. Saudara-saudara aktif menyanyi di gereja, bagus kan? Menyatu dengan Tuhan belum tentu. Karena ada syarat. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Amin. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Banyak orang aktif sebagai pelayan, tapi tidak menjaga kekudusan hidupnya. Dia menjadi aktivis pelayanan. Kalau dia hanya aktivis, apa yang akan kita bilang tentang ini? Terbaik. Itu yang terbaik yang kita berikan. Kalau kudus itu kita sebut sebagai terang dan tidak kudus itu gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang jemaat. Kalau kita diterang bisa lihat orang digelap. Orang digelap bisa lihat kita diterang. Lalu kenapa kadang-kadang orang yang sudah diterang dia kembali ke gelap? Karena dia suka begini. Ini apa ini? Kalau dia sudah begini sedikit lagi dia akan bilang begini. Jemaat, mari kita jujur terhadap kehidupan kita. Kita ini sudah menyatu dengan Tuhan. Bicara kekudusan itu bicara di sini. Manusia melihat yang kelihatan, tapi Tuhan menyelidiki hati. Masih renungkan toh? Nah, yang panjang-panjang tadi itu baru pengantar. Ini baru khotbah. Ini yang mau masuk ini sekarang baru khotbah. Ada yang jengkel, tidak apa-apa. Tuhan Yesus saja orang tidak suka bahkan sampai bunuh dia. Mari kita mulai sekarang.
Roma 12 ayat 1, silakan buka Alkitab. Baca 1, cepat. Roma 12 ayat 1. Sudah? Amin. Baca sama-sama 1, 2, 3. Jemaat, kita punya tata ibadah ada di sisi respon itu. Dia punya nama persembahan itu kata dasarnya sembah. Kata dasarnya bukan sumbang. Kalau sumbang berarti ada orang itu terlalu susah, jadi kita yang lebih kaya sedikit kita sumbang buat dia. Tidak ada satu manusia lebih kaya dari Tuhan Allah dan bisa sumbang untuk Tuhan. Orang yang datang membawa sesuatu, dia datang dalam sembah kepada Tuhan. Ada 1-2 orang suka sekali kalau dia punya nama dibacakan di mimbar. Terima kasih kepada keluarga Menobe yang telah memberikan 200.000 untuk membantu. Terus keluarga Menobe bangun bilang, terima kasih, terima kasih. Dia mati bagi kita. Saya pakai contoh. Saya dengan adik ini, kami dua tidak saling kenal. Memang kami dua tidak saling kenal. Saya dapat dia punya nomor telepon, saya telepon dia. Kak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan rumah jabatan wali kota. Menurut saudara dia mau atau tidak? Dia mau atau tidak? Tidak. Dia ada ayam 1 di rumah, saya pergi ke dia punya rumah, kami dua tidak kenal. Dia mau kasih saya itu ayam atau tidak? Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia mobil baru 1. Kira-kira dia mau atau tidak? Tahu juga dia mau. Terus saya beli kasih dia mobil baru 1. Toyota Alphard. Saya kasih dia dengan cuma-cuma. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma, ada perubahan tingkah laku dari dia ke saya atau tidak? Ada atau tidak? Saya telepon jam 12 malam, datang atau tidak? Saya pergi ke dia rumah, ada ayam 1, dia kasih atau tidak? Kenapa dia tiba-tiba baik begini? Kenapa tiba-tiba dia baik ini? Karena dia telah mendapatkan sesuatu yang cuma-cuma tapi sangat mahal. Dia tidak mampu membelikannya. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma, semua kebaikan yang dia buat kepada saya adalah sebuah ungkapan syukur. Ungkapan syukur. Itu yang terbaik yang bisa dia lakukan. Makanya dia datang dengan sembah, bukan sumbang. Dia akan memberi yang terbaik. Tidak mungkin dia kasih yang tidak baik. Baru dapat Alphard. Masa dia mau kasih setengah-setengah? Jadi siapa yang memberi dirinya atau apapun kepada Tuhan, dasar pijaknya adalah dia sengsara dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Tuhan menebus dia oleh bilur-bilurnya. Dan karena itu dia mengucap syukur atas. Tidak ada orang berjasa bagi Tuhan. Itu baru kita bisa kasih yang terbaik. Kalau tidak kita terlalu banyak hitung jasa. Saudara-saudara, makin jauh berjalan dengan Tuhan, baru kita tahu bahwa kita bukan siapa-siapa. Makin jauh berjalan dengan Tuhan, baru kita tahu kita bukan siapa-siapa. Makanya Tuhan Yesus tanya, siapakah sesama manusia dari 3? Dia mau cek seberapa jauh ini yang ahli agama ini jalan bersama dengan Tuhan. Jemaat, pernah ke pantai? Pergi dengan teman pernah? Dengan yang reuni-reuni dulu pernah? Ya ada cinta lama juga di situ pernah? Saudara kalau pergi ke pantai, apalagi itu rekreasi, air di pantai itu kan hanya sampai betis. Saudara bisa dengan gaya sekali siram-siram. Pinggir pantai. Saudara bisa foto-foto di pinggir pantai toh. Pinggir pantai. Coba masuk barang 1 kilometer ke dalam.
Terus perahu mulai goyang-goyang hampir tenggelam. Siapa yang berani bilang, perahu sudah mau tenggelam, tolong foto, tolong foto. Yang sombong-sombong gaya-gaya itu baru bermain di pinggir-pinggir, belum jauh perjalanan, pinggir. Semakin jauh kita berjalan, kita tahu kita bukan siapa-siapa. Itu belum bisa berikan yang terbaik. Belum ada rasa takut. Karena jalannya dekat-dekat. Saya mau tanya, saudara pernah jalan kaki? Bisa kan? Ini semua tidak bisa jalan kaki. Pernah jalan kaki? Jaraknya dekat. Karena jarak dekat, kekuatan penuh ada pada kita. Orang lain kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini, karena jaraknya dekat. Coba lebih jauh sedikit. Naik ojol pernah? Yang motor itu pernah? Pernah itu anak lari kencang? Lantas ibu-ibu di belakang bilang, adek, yuk pelan sedikit. Kenapa? Tante punya dada tidak kuat. Terus ini anak yang bilang, tidak bisa tante. Kenapa? Tante hanya bayar 5.000. Memangnya kalau 5.000 kenapa? Tante kalau 5.000 enggak bisa pakai rem tante. 10.000 baru boleh. Poinnya dapat. Semakin jauh berjalan dengan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Mulai ada rasa takut toh. Yang gaya-gaya itu baru jalan di mana? Pinggir-pinggir, belum jauh. Dekat-dekat. Lebih jauh lagi, naik mobil pernah? Bis umum begitu pernah? Pernah duduk di samping sopir? Pernah kok tidak dia lari terlalu kencang itu, yang sopir belum rem, kita yang mengangkat kaki injak begini pernah? Makin jauh berjalan ini saudara, kita rasa, yang gaya-gaya itu bermain di mana? Pinggir, belum jauh. Lebih jauh lagi, naik kapal laut pernah? Di sini ada orang NTT, sudah tidak usah angkat tangan lagi ya. Kita muka sama semua begini saudara. Saudara, bagi yang belum pernah ke NTT, saya kasih tahu saudara. Di NTT itu kan provinsi kepulauan. Untuk pergi ke pulau-pulau itu kita pakai kapal laut, paling banyak pakai kapal laut. Saya melayani kira-kira 5 tahun di Pulau Sabu, pulau bagian selatan. Itu kita pakai feri kira-kira 14 jam. Laut Sabu itu terlalu bergelora. Kita bisa berenang 10 km sekalipun tenggelam di Laut Sabu, jago hilang Bapak, tidak bisa. Apalagi kalau musim timur, itu angin timur itu, kalau kita pulang dari Sabu dia Tabaku itu berat. Mau maju tidak gitu. Yang menarik saudara, kalau kita sudah di atas ini kapal feri ini, dia sudah tergoyang-tergoyang begini, orang lihat ada pendeta di atas sama pendeta. Boleh kita ibadah. Di darat tidak ibadah Bapak. Di laut ibadah. Yang menarik itu waktu ibadah di laut itu yang bergelora itu waktu bagian persembahan. Waktu persembahan kami tidak pakai tangguh persembahan macam begini. Kami tidak pakai ini. Tidak pakai. Pertama karena memang tidak ada toh. Memang tidak ada. Yang kedua, kami mesti pakai dos yang besar itu. Kenapa harus pakai dos? Kalau ibadah di laut yang bergelora itu waktu persembahan, yang bawa itu dos datang tuh sekali kita isi tangan di saku begini, itu mau dapat berapa saja semua langsung masuk. Itu tidak lewat otak, dia dari sini pindah. Laut. Beda kalau ibadah di darat. Beda atau tidak? Beda atau tidak? Beda. Termasuk yang sebentar ini. Ibadah di darat itu yang bawa persembahan datang tuh kita isi tangan di dalam saku begini macam agak lama. Sudah ada lama lagi baru dia punya mata putar 2-3 kali. Itu mata macam ada firasat itu. Terus diambil persembahan begini dia isi, yang petugas persembahan sudah lewat baru dia kaget. Aduh. Kenapa? Tadi saya isi yang merah. Menyesal itu. Jemaat, pernah salah isi? Pernah atau tidak? Tidak pernah Memang persembahan terbaik itu dia punya kemasan juga mesti atur baik-baik toh. Kita ini, saya pernah 2 kali isi begini, rencana 10.000.
ternyata yang turun itu 100. Wih, pikiran saya. Baik, saudara tidak pernah jadi. Yang kedua, saudara, saya punya pengalaman. Kenapa harus dipersiapkan dengan baik gitu. Jemaat, satu saat saya melayani di satu tempat. Mungkin di Ende. Saya turun pesawat. Terima kasih, Samaria. Oke, lanjut. Saya turun pesawat. Dorong pendeta, waktunya sudah sangat mepet. Mesti langsung pimpin ibadah. Oke, boleh. Mereka siap toga, saya pakai memang. Saya taruh persembahan, saya taruh di sini. Di bagian persembahan saya isi habis. Ibadah selesai, saya duduk kembali bercerita sambil minum kopi. Saya coba kasih masuk tambah gini. Macam ada kertas di dalam. Saya coba lihat. Uang. Yang persembahan tadi. Lalu yang tadi saya isi apa? Saya coba pikir, oh saya ingat. Yang saya isi tadi boarding pass. Nama lengkap. Tulis pendeta. Bukan isi persembahan, boarding pass. Mau lapor Tuhan. Ya, yang terbaik itu juga kemasan. Ya toh, kemasan Julia Bapak. Saya juga barusan, saya rasa kayak tadi. Ada tuh yang dipucara isi persembahan tuh dia. Bapak, kenapa isi sampai tangan begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya, tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1000. 1000, makanya kalau 100 jarang begini. Sudah begini lagi pakai batok lagi. Untung baik di GPIB Bukit Zaitun ini ada. Jemaat, saya mau tanya, ibu-ibu, pernah aku tidak datang di gereja sehingga di kios? Pernah? Itu singgah buat apa itu? Tukar kasih besar? Lebih jauh lagi. Naik pesawat. Pernah? Ayo, orang Surabaya pasti sudah bosan naik pesawat. Orang Surabaya. Apalagi kalau naik yang Airbus yang pesawat besar-besar itu, yang Boeing itu, dia akan terbang kira-kira 36.000 kaki toh. Kalau 36.000 kaki berarti kurang lebih 12 km di atas udara. Kalau 12 km di atas udara itu pesawat belum jatuh kita sudah mati. Dia belum jatuh kita sudah mati. Dia baru begini mati sudah kita. Langsung mati. Di 12 km di atas permukaan itu berarti sudah zona aman toh. Sudah bisa lepas itu sabuk pengaman, sudah bisa jalan-jalan sedikit. Tiba lampu sabuk pengaman itu menyala dan ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali buat apa? Jago hilang Bapak. Itu kita balik dengan mau kencing saja tunda. Dia duduk begini, ada anak kecil satu ribut di sebelah, dia kasih tahu, adek doa. Yang gaya-gaya itu jalan belum jauh, masih main-main di pinggir-pinggir, belum jauh itu. Belum. Jemaat, di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Kalau 900 km per jam itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi yang online tadi itu, ojol itu. Lebih kalah. Dan di ketinggian itu, dalam kecepatan itu, kan pesawat tabrak awan kan dia guncang sedikit begini toh. Oh itu menarik. Waktu dia tabrak pesawat guncang sedikit, yang agama Kristen semua langsung bilang, Yesus.
Saya belum pernah dengar orang maki di atas pesawat. Belum pernah. Di sini ada yang biasa maki? Ada? Kalau ada, coba kita kumpul uang, beli tiket, suruh dia berangkat. Pas musim hujan itu. Saya yakin pulang pasti persekutuan doa satu di dia punya rumah itu. Saya yakin. Makin jauh berjalan kita sadar kita ini bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Saudara, ada satu waktu kedua, Tuhan Yesus ditanya. Pertanyaan itu gampang jawabannya, resikonya rumit sekali resiko. Pertanyaannya itu bilang begini. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Gampang kan di penjawaban. Resikonya yang repot. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus bilang boleh bayar pajak kepada kaisar, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus. Karena pajak waktu itu terlalu mahal. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Lalu apa yang Yesus lakukan? Dia bilang berikanlah kepadaku koin untuk pembayaran pajak itu. Tuhan Yesus tanya, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, dan berikanlah pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Itu bukan soal kolekte. Itu bukan soal perpuluhan. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena di itu mata uang ada gambar dan tulisan kaisar, berikan pada kaisar. Tapi Alkitab dengan luar biasa mengatakan, dan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan dan bukan uang. Supaya jangan ada orang bilang, Pak Pendeta, saya memang tidak pergi ke gereja, tapi saya punya persembahan, pergi. Di surga itu tidak ada kios jual Indomie. Berikan dulu kita punya hidup, kita punya diri, baru selanjutnya persembahan berupa uang. Tuhan tidak kurang uang. Dia tidak butuh uang juga, membuat apa Tuhan? Dia butuh jiwa-jiwa yang berharga ini yang kita mau persembahkan pada dia. Ada lagu lama, ini lagu saya ingat, saya pikir saudara pasti masih ingat. Engkau cari intan untuk maju, ingat di kubanganku ada intan yang intan-intan, intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku, biar cari lalu bawa untuk itu jiwa tuh yang berharga. Amin kok? Tidak, saudara bilang tidak juga, saya bilang amin. Saya bicara dua, satu. Kalau saudara datang begini, yang ada di sini jiwa-jiwa. Ada orang menyanyi di gereja mah, datang dia menyanyi cepat-cepat, terus dia suruh pulang. Ada orang datang gereja, tapi kalau pendeta bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Kalau separuh tutup mata, separuh langsung bilang. Di GPIB sini ada. Ada. Dia majelis atau jemaat. Kita punya jiwa ini. Kedua, jemaat. Ada satu waktu Tuhan Yesus kasih tinggal ribuan orang yang baru dapat sebuah mujizat. 5 roti, 2 ikan. Orang ada kumpul-kumpul ini makanan semua ini. Pasti separuh ada bungkus itu. Lebih berapa bakul. Tuhan Yesus kasih tengah orang. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa Tuhan Yesus hanya berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan legion berarti itu orang itu ada roh jahat masuk di dia, kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? 6.000. Kita pun teman majelis, satu roh jahat dia punya otak saja kita sudah pusing. Ini 6.000. Oh, ini orang terlalu jahat ini. Dia jahat bagi orang lain, bahkan dirinya sendiri pun dia jahat. Dia pukul-pukul dia punya diri pakai batu. Jahat kan? Bagi beberapa orang manusia macam begitu lebih baik mati. Itu Tuhan. Pas dia mau turun dari perahu,
Roh jahat itu bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen baru sampai batas mengenal nama Yesus, kita belum lebih hebat dari roh jahat. Karena roh jahat mengenal itu nama dan ketakutan. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, jaga babi sebanyak kira-kira 2000 ekor. Roh jahat itu meminta supaya mereka masuk ke dalam babi-babi itu, dan Yesus biarkan. Roh jahat itu masuk, terjunlah itu babi-babi, mati 2000 ekor. Penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung, datang usir Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak, bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa Yesus tega biarkan itu 2000 ekor babi mati? Jawabannya, dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada sei babi di Yahudi. Tapi yang haram itu mereka pelihara 2000 ekor. Sementara ada satu jiwa hampir binasa, orang biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baik ada 2000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba kali hitung. Kalau babi satu ekor harga 4 juta kali 2000, 4 juta kali 2000. Kenapa diam? 4 juta kali 2000, 8 miliar harga satu orang yang gila itu. Dalam konteks itu pembacaan. GPIB Bukit Catun pernah alokasi 8M kok untuk jiwa-jiwa. Kadang-kadang kita ini bertengkar di barang yang tidak penting. Hari ulang tahun GPIB Bukit Zaitun. Dalam bikin paduan suara ibu-ibu. Sudah sepakat pakai seragam. Terus yang bertengkar. Mau pakai motif atau tidak. Itu motif gambar ular, cicak, kupu-kupu atau buaya. Sudah sepakat, oke, yang buaya saja, buaya. Don't berkelahi lagi. Yang buaya darat atau buaya laut. Sudah sepakat, buaya laut, dia sepakat. Dia mau melintang begini atau begini. Jadi kita bertengkar, akhirnya separuh tersinggung. Kalau dia sudah tersinggung, sudah kamu menyesat, tidak usah, tidak apa, sudah, saya tidak usah. Di sini ada ibu. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Dia paham apa? Paham apa dia? Saudara, kan kita mau kasih yang terbaik toh. Ada orang tuh bisa menyanyi, tapi dia tidak menyanyi di gereja. Dia menyanyi. Pendeta dipimpin di sini, pendeta bilang, oke, baik, ada paduan suara, vokal grup. No. Tapi tiba-tiba ada pengumuman, Gubernur Jawa Timur dan Ketua Majelis Sinode GPIB akan beribadah bersama-sama di GPIB Bukit Zaitun, Surabaya. Itu solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, menari-menari juga dia. Itu dia punya nama Karunia Makam Puji. Di sini orang tanya aku, saudara-saudara, memang memberi yang terbaik ini berat juga ya. Kadang-kadang bukan supaya Tuhan dimuliakan, tapi kita pun diri kita taruh. Saudara, persembahan jemaat. Satu waktu saya ditanya tentang 1/10 perpuluhan toh. Saya kasih tahu begini. Saya tanya dong. 1/10, yang 10% siapa punya? Boleh jawab. Yang 10 siapa punya? Siapa punya? Tuhan. Yang 90% siapa punya? Siapa punya? Nah, itu yang salah. Coba kasih tahu saya, ayat Alkitab mana yang kasih tahu kita bilang 10 Tuhan punya, yang 90 kita punya? Tidak ada. Yang ada itu adalah semuanya Tuhan punya dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Berarti 100% siapa punya? 100% Tuhan punya. Kalau 100% Tuhan punya, saya ambil 10% berikan pada Tuhan. Boleh atau tidak? Kasih naik 20% boleh atau tidak? Saya kasih naik 50% boleh atau tidak?
100% saya kasih Tuhan, boleh atau tidak? Oh, memang dia punya. Tuhan itu 10, 90 silakan atur. Tolong atur ikut yang pemilik punya mau. Jangan pakai untuk judi online. Di sini ada yang judi online. Baru dia bikin pertanyaan lagi. Bapak, kalau hasil judi kami bawa datang ke gereja boleh? Tidak usah bawa. Kira kalau saudara tidak kasih persembahan ini gereja tutup? Tidak usah. Semuanya Tuhan punya. Dan refleksi iman kita bilang, saya datang dalam penyembahan tadi. Begitu. Ada satu orang dia punya toko tas kecil. Untuk beberapa waktu lamanya dia kasih setiap bulan tuh 20 juta untuk membantu pekabaran Injil. Saya tanya dia, Pak, kenapa ya 20 juta per bulan? Bukankah terlalu banyak itu? Dia lihat saya, dia bilang begini, pendeta, 20 juta banyak, dia bilang saya. Iya banyak. Terus dia bilang begini, Tuhan Yesus mati bagi kita ini berapa harga ya? Saya sudah tidak berani omong leh. Saya kayak malu bagaimana. Terus dia bilang begini, Pak Pendeta, saya tahu saya punya usahanya ini. Kalau saya kasih begitu, Tuhan yang paling tahu bagaimana cara dia memberkati saya. Memang memberi yang terbaik itu butuh keberanian iman, keputusan iman. Berarti kalau dia tidak bisa, berarti dan kita mau beri yang terbaik toh. Ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. Yang satu karunia memberi, yang kedua karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garuk-garuk kepala begini, dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, orang ketemu di satu perapatan jalan di lampu merah itu. Yang punya karunia memberi itu dia ada di atas mobil mewah, satu tanda sukses. Saya tidak buat teologi yang sukses, supaya sebentar saudara kasih banyak, saya tidak. Ada poin yang saya mau sampaikan. Yang punya karunia memberi itu dia di mobil mewah. Yang punya karunia menerima ini dia ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Waktu orang dua baku lihat begini, dia bilang, kawan, perasaan itu hari kawan dapat karunia memberi, kenapa sekarang lebih mapan dari saya? Terus saya bilang begini, kawan, Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya itu Tuhan berikan lebih. Kan yang kau mau bagi di orang lain. Tapi kawan ini kan karunia menerima, jadi di mana-mana hanya bilang. Saya tidak tahu kita di sini lebih banyak karunia apa. Tidak usah omong, renungkan saja kita punya karunia. Tidak usah omong. Ada satu waktu saya bawa materi di Parigi Motong dan di mana ya, di Kota Mubagu. Saya bilang begini, jemaat, pendeta, jangan takut dengan pemeliharaan Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Kami pendeta-pendeta itu hidup oleh Tuhan dari persembahan jemaat, tapi kami hidup hingga hari ini. Kalau persembahan jemaat itu dalam rupa uang, yang paling banyak masuk ke dalam gereja itu bukan yang proklamator. Bukan yang gambar proklamator yang warna merah itu. Paling banyak yang gambar Patimura. Pejuang. Karena itu kami akan terus berjuang. Kenapa Patimura pegang dia punya pedang begini? Karena ada yang sampai begini. Hampir-hampir Patimura punya pedang itu patah gara-gara dia pun begini. Tapi pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Pendeta Yandi sengaja soal uang supaya sebentar kita kasih. Tidak usah. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Dan orang yang datang tadi dengan dia tahu syukur. Coba kita menyanyi. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur. Syukur atas yang Kau beri.
Jemaat, cara terbaik menikmati hidup itu adalah bersyukur. Orang kalau tidak tahu bersyukur itu hidup hanya mengeluh saja. Itu dia ketemu pendeta, dia hanya patah leher begini, Bapak, hidup ini terlalu susah, engkau mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Bersyukur itu adalah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan dan hidup hanya tertuju pada Tuhan. Itu namanya syukur. Jadi kita bisa bersyukur waktu sukses, kita juga tetap bersyukur waktu gagal, waktu sehat, waktu sakit, waktu susah, waktu, karena pikiran, perasaan dan hidup yang tertuju kepada Tuhan, itu yang namanya syukur. Ada orang bikin ibadah syukur tapi belum tentu mata pikiran, perasaan tertuju pada Tuhan. Dia tahu mengumpulkan uang yang banyak, tapi tidak tahu cara menikmati. Dia tahu cara menjadi kaya, tapi tidak tahu cara menjadi bahagia. Walaupun banyak uang. Saya bilang di kampung, saya bilang, ada orang kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Satu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yo, saya di Surabaya, enak kau pesiar-pesiar, tidak pendeta. Terus, saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sudah dapat rujukan, baru dia datang. Bersyukur, sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Saudara, hati manusia lebih luas dari isi dunia. Jadi ini isi dunia, ini isi di hati manusia, tetap kurang juga karena kita selalu tidak puas. Hanya syukur itu yang bisa menutupi itu. Amin. Jemaat, kita jalan kaki, kita berdoa, Tuhan, tolong kasih saya sepeda 1. Tuhan kasih sepeda 1. Dia naik 2-3 bulan, dia berdoa, Tuhan, naik sepeda memang enak, tapi tanjakan yang di sana itu Tuhan, itu betis dan paha mau patah. Jadi yang kau punya mau motor 1 Tuhan. Tuhan kasih motor 1. Dia naik 2-3, 5-6 bulan, dia berdoa lagi, Tuhan, naik motor memang enak, tapi saya punya istri beratnya 80. Anak 3 orang dan montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi, dorang 4-4 mau naik. Motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga. Jadi yang kau punya mau mobil 1 Tuhan. Tuhan kasih mobil 1, dia naik 1 tahun, dia berdoa ulang, Tuhan, naik mobil memang enak. Ibu juga naik, dia duduk paling depan. Tapi anak kami yang pertama sudah kawin orang Bali. Masa mau pergi Bali pakai mobil Tuhan? Yang kau punya mau kapal laut 1 boleh. Tuhan kasih kapal 1, dia pergi Bali, lihat cucu, lihat anak mantu, lihat anak kandung, pulang dia berdoa, Tuhan, naik kapal memang sampai Bali, tapi selat Bali, yang kau punya mau helikopter. Kalau mata hanya tertuju kepada berkat, pasti lupa melihat sumber berkat. Ukuran-ukurannya itu hanya soal berkat. Aduh, syukur itu cara terbaik menikmati. Bersyukur sedikit. So kita menyanyi supaya jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Akan ada suatu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan. Tapi setiap kali membayangkan dan menceritakan tentang saudara, orang bilang, itu orang itu sudah banyak jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Lama-lama dia baru muncul di situ, orang-orang bilang, beban lagi. Hidup ini memang butuh jadi berkat. Saudara jemaat, ada orang yang rajin gereja, rajin ikut ibadah, tidak ada pertengkaran dengan siapapun, tapi itu orang punya sekikir itu memang terlalu. Di sini ada sekikirnya memang sudah terlalu, seperti dia tidak pernah ada apa-apa dalam hidup. Orang tanya bilang, adakah sesuatu yang dapat kau? Tidak ada. Di saya tinggal harga diri saja, tidak ada lagi. Wih, begini bisa mati. Hidup itu bersyukur, amin kok. Itu beri yang terbaik. Dia mesti dari sini. Yang terbaik itu bukan di sini, dari sini.
Di sini baru keluar. Sebentar ada persembahan toh. Kalau tidak kita mengabdi pada, saya punya satu kisah. Beberapa orang tidak suka, tapi saya biasa-biasa saja. Saudara pernah dengar? Saya punya kisah orang tidak suka, tapi saya biasa-biasa. Namanya saya punya toh. Kalau dia mau dia bikin cerita lain toh, saya punya itu. Saya bilang begini. Kadang-kadang kita terlalu gampang dibeli dengan uang. Ada acara begitu, ada oma-oma, nenek-nenek tua satu pergi. Datang pendeta duduk di dia punya samping. Ini nenek tua bilang, pendeta, tanggal 14 nanti bisa pimpin ibadah di rumah. Pendeta bilang, oh itu saya sibuk, sudah ada pelayanan. Nanti penatua saja yang pergi boleh? Oh boleh pendeta, tidak apa-apa. Tidak apa-apa nenek? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mereka ambil makanan, duduk cerita-cerita, terus pendeta basa-basi tanya ini nenek, ada mau acara apa bikin ibadah di rumah? Acara apa? Terus nenek bilang, oh begini pendeta, saya punya anak yang pertama itu baru saja dilantik jadi komisaris bank. Dia ada mau titip berkat sedikit. Pendeta bilang, sabar dulu, tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? Terus ini nenek bilang, tanggal 14. Oh, tadi saya kira bilang tanggal 4. Kalau 4 saya sibuk, tapi 14 boleh kita semua ini butuh uang, amin kok. Tapi jangan karena uang kita kehilangan harga diri lah.